Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masih membahas trigonometri. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri suatu sudut di semua kuadran. Jadi, koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4. Paling sebelah kanan di sini adalah kuadran 1. Daerah di sebelah sini adalah kuadran 2, kemudian kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, ini adalah bentuk segitiga pada setiap kuadran. Jadi pada kuadran 1 segitiganya adalah yang ini. Begitu juga dengan kuadran 2, 3 dan 4. Pada koordinat kartesius, sumbu X sebelah kanan itu bernilai positif. Sumbu X sebelah kiri bernilai negatif. Sumbu Y ke arah atas itu juga bertanda positif. Kemudian sumbu Y ke bawah itu negatif. Sehingga nanti tanda-tanda pada setiap sumbu kanan, kiri, atau atas, bawah di setiap kuadran itu akan mempengaruhi nilai-nilai pada sisi-sisi segitiga. Untuk lebih jelasnya, besar sudut alfa itu dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan letak kuadrannya. Ini tadi ya, sudut alfa di sini. Ini alfa untuk kuadran 1, alfa kuadran 2, 3, dan 4. Perhatikan, untuk kuadran 1, alfanya itu sebesar 0 sampai 90 derajat atau biasa disebut dengan sudut lancip. Jadi jika diketahui segitiganya itu sudut lancip, maka dia pasti di kuadran 1. Jadi segitiga itu terletak di kuadran 1. Kalau digambar seperti ini, di kuadran 1, jadi sudutnya itu dari 0 derajat sampai dengan sini 90 derajat. Selanjutnya untuk kuadran 2, alfanya itu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat atau disebut dengan sudut tumpul. Ini kuadran 2, jadi sudutnya mulai dari sini, ini 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Begitu juga untuk yang kuadran 3, dari sini tadi berapa? 180 sampai dengan 270. Kita lihat nih, sudut alfanya ya, dari 180 sampai 270. Kemudian kuadran 4 itu dari sini 270 sampai 360 derajat. Ini adalah kuadran 1, segitiga kuadran 1. Jika alfanya terletak pada kuadran 1, ini perhatikan X-nya itu ada di sebelah kanan, maka X-nya bernilai positif. Di sini saya tulis X, jadi panjang sisi yang sebelah sini, ini adalah X. Kemudian sumbu Y-nya adalah positif, karena dia berada di atas. Maka panjang ini, sisi yang depan sudut ini kan sejajar dengan sumbu Y, maka dinamakan Y. Kita misalkan dia Y. Nah, tandanya apa? Positif, karena dia berada di atas. Paham ya? Dari sini kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Nah, sin alfa ini rumusnya apa? Demi, depan miring, maka depannya Y, miringnya di sini R ya. Y per R tandanya positif. Ini positif. Kemudian cos alfa juga X per R tandanya positif. Kita tulis positif di sini. Kemudian tan juga Y per X tandanya positif. Sama untuk kosekan, sekan, dan kotan alfa. Ternyata semua perbandingan trigonometri pada kuadran 1 itu bernilai positif. Jadi diingat,
Pada kuadran 1 semua perbandingan trigonometrinya bertanda positif. Selanjutnya, untuk contoh penggunaan kuadran-kuadran pada soal, itu misalnya diketahui sin beta sama dengan 4/5 yang terletak pada kuadran 2. Hati-hati, pada kuadran 2, tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Kita gambar dulu. Kuadran 2 itu segitiganya seperti apa? Kemudian kita gambar dulu koordinat kartesiusnya, ini sumbu Y, sumbu X, kemudian kuadran 2 segitiganya seperti ini. Baru kita masukkan sin beta. Jadi sudutnya adalah beta, kita taruh beta di sini. Sin rumusnya apa? Demi, depan miring. Maka yang 4 ini menjadi depan, yang penyebut ini menjadi atau 5 ini menjadi miring. Tinggal kita sesuaikan. Maka sisi depan beta adalah 4 dan sisi miring adalah 5. Jadi kita letakkan di sini. Nah, untuk mengetahui perbandingan trigonometri yang lain, kita perlu tahu sisi di sini berapa. Panjang sisi samping itu ditentukan dengan rumus Pythagoras. Kita sudah belajar kemarin ya, minggu lalu. Kalau dicari dengan rumus Pythagoras, kita peroleh nilai 3. Tapi hati-hati, lihat lagi gambarnya, ini di kuadran 2. Karena di kuadran 2, nilai X-nya itu berada di sebelah kiri, maka X-nya bertanda negatif. Sehingga hasilnya menjadi min 3. Kalau dihitung pakai rumus Pythagoras hasilnya 3. Tapi ternyata letaknya ada di sebelah kiri, sumbu X, maka hasilnya negatif. Maka di sini 3-nya menjadi negatif. Jadi ini adalah segitiga pada kuadran 2. Dari sini kita bisa menentukan perbandingan trigonometri yang lain seperti cos beta. Cos beta rumusnya apa? Sami, samping miring. Samping berapa? Min 3, miringnya 5. Jadi cos beta sama dengan min 3/5. Sama juga dengan tan beta, kosekan beta, dan yang lainnya. Bisa dipahami ya?